24 12 10 50 0131. Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tadris Umum, Universitas Islam Zainul Hasan, Genggong, Kerasaan Probolinggo. Nah, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Ustadz Babul Baharudin MPD, serta dosen pengampu pada mata kuliah Geografi Regional Dunia, yakni Ustadz Muhammad Gola MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang ketimpangan pembangunan di Amerika Selatan. Jadi, ketimpangan pembangunan ini adalah keadaan ketika pembangunan tidak merata antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Ada daerah yang lebih maju dan ada juga daerah yang tertinggal. Kalau kita lihat dari peta, warna-warna yang berbeda ini menunjukkan tingkat pembangunan yang tidak sama. Biasanya, warna yang lebih gelap menunjukkan wilayah yang lebih maju dengan pembangunannya yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya, ketika warnanya ini lebih terang, diartikan sebagai wilayah yang tertinggal atau pembangunannya itu rendah. Nah, dari peta terlihat bahwa negara seperti Chili, Argentina, dan Uruguay ini memiliki tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Nah, bisa dilihat dari warnanya yang lebih gelap. Nah, sementara di wilayah seperti Bolivia, Paraguay, dan beberapa bagian Peru serta Brazil di bagian utara memiliki tingkat pembangunan yang lebih rendah. Bisa dilihat dari warnanya yang lebih terang. Nah, ini menunjukkan bahwa pembangunan di Amerika Selatan itu tidak merata. Ada negara atau daerah yang sudah maju, tapi ada juga daerah yang masih tertinggal di Amerika Selatan ini. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan di Amerika Selatan ini. Nah, yang pertama ada warisan kolonial, di mana ketimpangan di Amerika Selatan ini sebenarnya sudah dimulai sejak masa kolonial. Nah, pada saat Spanyol dan Portugal ini datang, mereka tidak membangun ekonomi untuk rakyat, tetapi mereka hanya mengambil sumber daya seperti emas, perak, dan hasil perkebunan. Nah, kekayaannya ini hanya dinikmati oleh sekelompok orang kaya saja, sementara masyarakat adat didorong ke pinggiran. Nah, setelah negara-negara ini merdeka, sistem yang tidak adil itu tetap dipertahankan, tetap bertahan di situ. Dan akibatnya sampai sekarang banyak tanah yang masih dikuasai oleh keluarga kaya dan masyarakat adat tetap berada di wilayah yang terbelakang. Jadi faktor yang kedua ada ketidakmerataan pendidikan. Pendidikan di kota dan desa di Amerika Selatan ini sangat berbeda, di mana di kota besar seperti Sao Paulo ini mempunyai sekolah yang berkualitas, guru berkompeten, serta fasilitasnya lengkap. Nah, akan tetapi di daerah pedalaman Amazon dan Andes ini banyak anak yang harus berjalan kaki untuk sekolah. Tenaga pengajarnya ini berkurang atau sedikit, serta minimnya fasilitas yang ada di sana, sehingga mengakibatkan tingkat pendidikannya itu rendah. Nah, kalau pendidikannya ini sudah rendah, maka orang ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan akan membuat kemiskinan berlangsung secara turun-temurun. Selanjutnya ada layanan kesehatan tidak merata. Nah, biasanya rumah sakit yang modern ini kebanyakan ada di kota besar saja. Nah, di wilayah pedalaman ini sangat jauh dari layanan kesehatan. Bahkan untuk bertemu dokter saja, mereka harus naik perahu atau berjalan kaki berjam-jam. Nah, masyarakat yang miskin juga sulit untuk membayar biaya pengobatan. Karena itulah angka kematian ibu dan anak di wilayah terpencil masih sangat tinggi. Nah, ini yang akan membuat ketimpangan makin besar. Selanjutnya ada kesenjangan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, internet, dan listrik lebih banyak di kota pesisir. Nah, wilayah pedalaman ini hanya mengandalkan sungai, jalan tanah, bahkan belum ada akses transportasi. Nah, karena infrastrukturnya itu kurang atau sedikit, daerah itu sulit
untuk mengembangkan ekonominya. Barang sulit dijual, wisata tidak berkembang, dan investasi pun sedikit. Nah, hal ini menyebabkan ekonomi di wilayah pedalaman itu tertinggal jauh dari kota. Selanjutnya ada ketergantungan sumber daya alam. Nah, banyak di negara Amerika Selatan ini terlalu bergantung pada sumber dayanya, seperti negara Venezuela, Bolivia, Ekuador, Peru ini sangat bergantung pada sumber daya seperti minyak, gas, dan mineral. Nah, masalahnya ketika harga komoditasnya itu turun, maka ekonominya akan langsung jatuh. Nah, sehingga pembangunan itu terhambat karena industri lain seperti teknologi dan manufaktur itu kurang berkembang. Negara tidak punya cadangan ekonomi lain. Ini membuat pembangunannya itu tidak stabil. Selanjutnya ada dampak ketimbangan pembangunan. Nah, selain ada faktor, juga ada dampak ketimbangan pembangunan di Amerika Selatan ini. Yang pertama ada kemiskinan struktural. Nah, di mana kemiskinan ini bukan hanya karena orang itu malas bekerja atau tidak punya pekerjaan, akan tetapi karena orang yang dari kecil itu memang hidupnya itu sudah susah dan berada di lingkungan yang serba kurang, bahkan sekolahnya jauh, fasilitasnya minim, serta kesehatan pun tidak memadai. Nah, karena dari kecil aksesnya itu tidak terbatas di negara tersebut, maka mereka juga tumbuh dengan kemampuan yang terbatas. Dampak yang kedua ada kesenjangan pendapatan, di mana Amerika Selatan ini termasuk kawasan dengan kesenjangan pendapatan paling tinggi di dunia. Nah, di mana orang kaya sangat kaya dan orang miskin sangat miskin. Nah, di kota yang sama ada orang yang super kaya yang tinggal di apartemen mewah, tetapi beberapa kilometer dari tempat apartemen tersebut ada orang yang tinggal di gubuk sederhana. Nah, pendapatan ini terjadi karena peluang kerja, pendidikan, dan juga kesehatan yang berbeda antara sekelompok orang kaya dengan sekelompok orang miskin. Akibatnya, jarak ekonomi makin lama makin melebar. Nah, selanjutnya ada konflik sosial dan demonstrasi. Nah, karena perbedaan yang terlalu jauh, banyak masyarakat yang tidak adil. Akhirnya muncullah demo besar, serta kerusuhan, bahkan pergantian pemerintah yang tidak stabil. Nah, contohnya di Chili itu terjadi demo besar soal biaya pendidikan. Nah, sedangkan di Venezuela kritis ekonominya ya memicu kerusuhan panjang. Nah, jadi ketimpangan ini bukan hanya soal uang saja, tetapi juga bisa mengancam. Selain ada faktor dan dampak ketimpangan pembangunan ini, yang terakhir ada upaya penanggulangan ketimpangan. Yang pertama ada reformasi pendidikan. Nah, untuk mengatasi ketimpangan ini, yang pertama harus diperbaiki adalah pendidikan. Kenapa harus pendidikan? Karena pendidikan adalah kunci utama seseorang keluar dari kemiskinan. Nah, beberapa langkah yang dilakukan negara Amerika Selatan ini seperti membangun sekolah di pedalaman Amazon dan Andes, serta memberikan beasiswa untuk masyarakat miskin atau untuk keluarga miskin, dan mengirim guru ke daerah terpencil, serta memperkenalkan kelas digital untuk daerah yang sulit dijangkau. Nah, kalau pendidikannya ini sudah merata, maka kesempatan kerja juga akan lebih merata. Nah, selanjutnya ada program anti kemiskinan. Nah, negara-negara di Amerika Selatan ini sebenarnya sudah cukup maju dalam program sosialnya. Contohnya di Bolsa Familia Brazil ada program keluarga miskin mendapatkan uang tunai. Nah, dengan program ini ada syaratnya. Nah, syaratnya dengan uang bantuan ini, uang tersebut dipakai untuk menyekolahkan anaknya dan membawa anaknya ketika sakit ke puskesmas. Nah, di Chili Solidario ini juga ada program sosial seperti memberi pendampingan, bantuan tunai, dan layanan sosial untuk masyarakat, untuk keluarga miskin atau masyarakat miskin.
Nah, program-program ini terbukti berhasil mengurangi kemiskinan yang ada. Selanjutnya ada pemerataan infrastruktur. Nah, karena tanpa jalan, ya, internet dan listrik, daerah pedalaman ini akan terus tertinggal. Nah, jadi pemerintah itu membangun jalan baru untuk menghubungkan pedalaman ke kota, serta jaringan internet dari desa ke desa terpencil, dan juga ada pelabuhan dan jalur kereta baru, serta listrik di wilayah yang sebelumnya gelap sekarang sudah disediakan. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat adat. Jadi komunitas adat ini adalah sekelompok yang paling sering tertinggal. Nah, karena itu mereka mendapatkan program khusus seperti pelindungan tanah agar tidak diambil oleh perusahaan. Nah, dukungan ekonomi seperti koperasi lokal, puskesmas keliling untuk wilayah Amazon. Upaya yang terakhir ada integrasi ekonomi antar negara. Nah, negara-negara di Amerika Selatan ini bekerja sama melalui organisasi seperti Mercosur dan UNASUR. Nah, tujuannya untuk mempermudah perdagangan antar negara, meningkatkan investasi, serta menguatkan ekonomi kawasan. Nah, kalau ekonomi di negara-negara ini sering mendukung, maka pembangunannya lebih merata atau bisa lebih merata. Dapat disimpulkan bahwa ketimpangan di Amerika Selatan ini terjadi karena banyak faktor. Ada warisan kolonial, pendidikan yang tidak merata, kesehatan dan infrastruktur yang timbang, serta ekonomi yang terlalu bergantung pada sumber daya. Nah, dampaknya sangat besar. Nah, mulai dari kemiskinan, konflik sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Nah, untuk mengatasinya, negara-negara di Amerika Selatan ini berusaha memperbaiki pendidikan, membangun infrastruktur merata, memberikan bantuan sosial, serta mengembangkan ekonomi baru dan bekerja sama antar negara. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum